Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa merasa kecewa atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi kepesertaan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Papua. Ratusan orang merusak dan membakar sejumlah kantor pelayanan dan pemerintahan Kabupaten Yalimo. Seperti inilah kondisi kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua pada Selasa 29 Juni lalu. Massa mengamuk dan membakar sekitar 8 kantor pelayanan dan pemerintahan di Kabupaten Yalimo. Sejumlah gedung yang dibakar adalah kantor Bawaslu, kantor KPU, kantor DPRD, dan sejumlah kantor pelayanan pemerintahan lainnya. Tak hanya itu, sejumlah kios milik warga di depan kantor Bupati Yalimo juga ikut dibakar massa. Aksi pembakaran ini diduga merupakan buntut dari penolakan massa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi kepesertaan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, yakni paslon Erdi Dabi dan John Will. Terkait dengan putusan penetapan gugatan pemilu di Yalimo, tadi sekitar jam 4 ternyata pasangan 01 didiskualifikasi. Itulah setelah pendukung 01 mendengarkan apa yang telah diumumkan, dengan serta-merta langsung mereka keluar dan melakukan pengerusakan dan pembakaran di beberapa kantor pemerintahan. Jika dilakukan pembakaran beberapa fasilitas perkantoran, ini api cepat menyala dengan cepat dan tidak bisa diamankan karena di sana belum terdapat pemadam kebakaran. Hingga saat ini terdapat ratusan warga Yalimo mengamankan diri di markas Polres dan Koramil setempat. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di sejumlah kantor pemerintahan guna mencegah terjadinya serangan susulan atau pembakaran fasilitas pemerintahan lainnya. Dari Papua, Ricardo Hutahayan, Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini atau situasi keamanan terkini di Yalimo, Papua, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore di Jakarta, selamat malam di Papua, Mbak Eva. Iya, Pak Ahmad, bagaimana situasi keamanan terkini di Yalimo, Papua? Alhamdulillah, untuk situasi di Yalimo semakin membaik. Mudah-mudahan ini menjadi bukti untuk kedepannya akan tetap kondusif. Pagi hari tadi Kapolres dengan Dan Ramil dan Satgas yang ada di sana melakukan kegiatan patroli di sekitar perkotaan Yalimo, terus kemudian sambangi beberapa tokoh masyarakat dan lakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agar tidak terjadi konflik susulan baik antara pendukung nomor 1 dan pendukung nomor 2, sehingga peristiwa yang terjadi tadi malam atau kemarin sore ini jangan sampai terjadi lagi di wilayah Yalimo. Namun dapat kami informasikan untuk transportasi yang menuju ke sana masih mengalami kesulitan karena bandara di Yalimo diblokade oleh kelompok 1 dan beberapa akses jalan yang menuju Yalimo dari Wamena juga diblokade dengan cara menebangi beberapa pohon yang ada di sana. Untuk itu rekan-rekan kami yang tadi pagi diterbangkan ini tidak bisa menyentuh Yalimo sehingga 2 SST harus tiba di Wamena. Baik, akses jalan diblokade oleh warga, lalu apa upaya untuk mengatasi aksi blokade warga tersebut? Jadi kami dari pimpinan di Polda maupun rekan-rekan kami yang ditunjuk sebagai Pamatwil yang ada di sana, yang sudah mengawal sejak awal proses persiapan dilaksanakan pilkada, tetap melakukan komunikasi dengan beberapa tim sukses yang ada di sana, sehingga mudah-mudahan besok rekan-rekan kami bisa diterbangkan atau dibawa dari Wamena menuju Yalimo itu sekitar 4 jam melalui darat, itu bisa kita dorong ke sana dan mudah-mudahan ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pihak yang ada di Yalimo, karena kita tahu ada beberapa tempat tinggal yang dibakar kemarin, sehingga perlu ada penguatan dari kita semua agar mereka tidak merasa asing ketika ada musibah dan kita bisa membantu kesulitan-kesulitan saudara kita yang ada di Yalimo.
Baik, selain memblokade akses jalan, ada juga kerusakan karena pembakaran dan pengerusakan di sana. Lalu bagaimana data terkini dampak kerusakan karena sejumlah kantor pemerintahan, bahkan juga tempat tinggal tadi Anda sampaikan dirusak dan juga dibakar? Ya, di sekitar ruko perkotaan itu ada bangunan-bangunan yang biasa untuk aktivitas jual beli itu terjadi pembakaran kemarin. Ya, yang dari satu ruko itu merembet ke beberapa ruko karena perlu kami informasikan bangunan yang ada di Pegunungan Tengah rata-rata menggunakan papan. Ketika terjadi kebakaran kita susah sekali untuk memadamkan. Dan perlu kami informasikan pemadam kebakaran juga belum sampai di daerah Pegunungan Tengah sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh warga setempat itu sangat sulit untuk melawan api yang membara pada saat terjadinya kebakaran. Iya, lalu bagaimana dengan warga, Pak? Apakah masih ada warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri? Jadi kami tegaskan kembali bahwa saudara-saudara kita kemarin itu langsung kita amankan di beberapa titik yang ada di pos polisi maupun pos TNI dan Polsek yang ada di sana karena kita harus memberikan penguatan kepada mereka ketika mereka juga jangan sampai menjadi sasaran dari kedua belah pihak yang notabene mereka satu kecewa dan satu mungkin merasa kesal dan sebagainya. Maka dari Kapolres mengimbau kepada seluruh warga yang merasa ketakutan untuk sebenarnya rekan-rekan kami dari TNI Polri mengarahkan mereka ke kantor polisi dan kantor TNI yang ada di sekitar sana baik Koramil maupun Polsek dan perlu ada kerangka dari jabatan Kapolres ya. Baik, Pak Ahmad, lalu bagaimana dengan kondisi listrik di sana? Apakah sudah kembali menyala? Alhamdulillah sudah mulai menyala ya. Tadi pagi sudah dilakukan perbaikan oleh tim dari PLN sudah bisa memberikan penerangan pada malam hari ini dan mudah-mudahan situasi ini akan menjadi membaik ya. Baik, Pak Ahmad, adakah langkah tegas yang akan dilakukan oleh Polda Papua untuk menangkap atau menghukum secara tegas oknum-oknum yang melakukan perusakan fasilitas publik di sana? Jadi begini, kami perlu pahami bersama bahwa ini kan akses dari politik yang ada. Pada awalnya kan ini tidak ada masalah kedua belah pihak. Ini kan para kandidat ini wakil bupati dan wakil bupati. Mereka menyalonkan diri dengan para pendukungnya. Mereka ini sangat baik sesungguhnya. Terus kemudian bercoba untuk melakukan lomba lah untuk mendapatkan suara-suara, namun setelah proses itu kemarin kan terjadi PSU, terus kemudian terjadi lagi sekarang ini yang tentu ada rasa kekecewaan yang dilakukan oleh para pendukung. Maka dari itu kami berupaya semaksimal mungkin tidak ada korban-korban susulan, baik korban fisik maupun korban material lainnya. Itu yang kami coba untuk lakukan, itu yang untuk kiranya sehingga masyarakat ini tidak terlalu frontal nanti akan bergesekan dengan rekan-rekan kami. Kami berupaya untuk melakukan komunikasi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kami yang posisinya harus memberikan perlindungan kepada siapapun baik paslon 1 maupun paslon 2 sehingga ini nantinya kami untuk dorong bagaimana situasi di Yalimo ini menjadi lebih kondusif. Baik, jadi pendekatan persuasif yang akan diupayakan? Ya. Baik. Iya, tentu itu yang kami lakukan karena itulah yang lebih penting karena jiwa dan raga ini yang perlu kita amankan lebih dahulu. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kabal sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.